Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Sparta dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan materi dari mata kuliah teori akuntansi, yaitu expense atau beban. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Dewi Yulia Biranpasana dengan NIM 2019-12-11-032. Selanjutnya, Saya Syafa Livia Azani dengan NIM 2019-12-11-034 dan yang terakhir. Dan saya Rudi Perdana dengan NIM 2019-12-11-022. Belum muncul, Dev. Coba diulang. Baik, saya akan mulai. Selamat malam Pak Sparta, selamat malam teman-teman. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai expense atau beban ataupun biaya. Next. Next. Baik, sebelumnya kami sudah memperkenalkan diri. Kelompok 6 terdiri dari 3 orang, yaitu Dewi Yulia Biranpasana, saya sendiri Syafa Livia Azani, dan yang terakhir Rudi Perdana. Baik, sekarang Dewi akan men-share screen materinya. Next. Next. Yang pertama, kami akan membahas mengenai biaya ditentukan. Biaya ditentukan, beban atau expense adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Kerangka paragraf nomor 70. IASB menjelaskan expense atau biaya sebagai kerugian termasuk dalam kelompok beban. Kemudian, IASB menjelaskan membedakan antara kerugian dan beban. Beban berasal dari kegiatan utama, sedangkan kerugian berasal dari kegiatan lain yang tidak biasa terjadi. Badan usaha terlibat dalam berbagai kegiatan yang menghasilkan pendapatan yang dapat menimbulkan biaya.
Menentukan jumlah pengeluaran yang tepat untuk dicatat dalam periode akuntansi adalah sangat penting, karena hal itu mempengaruhi posisi keuangan dan kinerja perusahaan yang dilaporkan. Namun, menghitung jumlah biaya dan kapanpun harus diakui bukanlah proses yang mudah. Pada bagian pertama bab ini, kami kelompok 6 akan mengeksplorasi sifat pengeluaran dan definisi yang disajikan dalam bentuk literatur. Kami membahas definisi standar penetapan biaya dan menjelaskan hubungan antara biaya dan kerugian. Beban mencerminkan kenaikan liabilitas atau penurunan aset, yang selanjutnya berdampak pada ekuitas. Kami akan menjelaskan bagaimana definisi ini diterapkan dalam praktek dan membahas pandangan perilaku pengeluaran. Kriteria pengakuan untuk pengeluaran merupakan hal mendasar dalam praktik akuntansi. Pada bagian bab ini, kami membahas panduan tersedia dalam kerangka kerja IASB atau double IASB dan standar akuntansi untuk pengakuan dan pengukuran biaya atau expense. Kami mengeksplorasi bagaimana biaya ditentukan menggunakan pendekatan pencocokan. Metode mengalokasi biaya mengaitkan sebab dan akibat, alokasi sistematis dan rasional, dan pengakuan langsung diuraikan. Praktik yang ada seperti pencocokan dan konservatisme menimbulkan masalah bagi penentu standar akuntansi dan auditor. Kami membahas masalah saat ini untuk setter standar dan auditor di dua bagian pada bab ini. Next. Selanjutnya masih di biaya ditentukan. Pertama, penurunan nilai pada akhirnya berkaitan dengan arus kas keluar. Yang kedua, beban mencakup kerugian serta beban yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan biasa. Dan yang terakhir, perbedaan antara item abnormal dan luar biasa tidak lagi diizinkan. Diskusi tentang aset, kewajiban ekuitas, dan pendapatan memberikan latar belakang bagi kita untuk memahami sifat dari pengeluaran. Kita tahu bahwa pengeluaran berhubungan dengan penurunan nilai perusahaan. Biaya atau expense yang timbul dalam kegiatan sehari-hari meliputi misalnya biaya penjualan, upah, dan depresiasi. Mereka biasanya mengambil bentuk arus kas keluar atau menipisnya aset seperti kas dan setara kas, inventaris dan properti, pabrik dan peralatan, kerangka kerja paragraf 78. Dalam kerangka paragraf 70, pengeluaran didefinisikan sebagai berikut. Pengeluaran adalah penurunan dalam manfaat ekonomi selama periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau penipisan aset atau timbullah kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas. Beban atau expense meliputi kerugian serta biaya yang timbul dalam kegiatan normal entitas. Kerugian dapat muncul atau tidak dalam kegiatan normal entitas. Namun, kerangka menyatakan bahwa kerugian mewakili penurunan manfaat ekonomi dan karenanya tidak berbeda dari pengeluaran lainnya. Oleh karena itu, mereka tidak dianggap sebagai elemen yang terpisah sesuai dengan paragraf 79. Perusahaan telah berusaha untuk membedakan antara biaya dan kerugian yang terjadi di dalam dan di luar kegiatan biasa dengan mengkategorikan item sebagai tidak normal, abnormal, atau luar biasa extraordinary. Praktik ini tidak diizinkan dalam IAS 1 atau double IASB 101, penyajian laporan keuangan. Paragraf 85 menyatakan bahwa suatu entitas tidak boleh menyajikan pos-pos pendapatan atau pengeluaran sebagai pos-pos luar biasa, menekankan definisi kerangka kerja yang mencakup semuanya. Pandangan yang diwakili dalam kerangka kerja IASB atau EASB berbeda dari yang diundangkan atau promulgated oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau IFASB. Konsep pernyataan nomor
paragraf 68-69, membedakan antara biaya dan kerugian. Yang terakhir adalah penurunan aset bersih dari transaksi periferal atau insidental, dan dari peristiwa lain yang mungkin sebagian besar di luar kendali perusahaan. Biaya terkait dengan operasi utama atau pusat yang sedang berlangsung. Sangat menarik untuk dicatat poin yang dibuat oleh Henderson, Pearson, dan Brown tentang konotomi ini. Perbedaan FASB antara pengeluaran dan kerugian tampaknya tidak terlalu berguna. Diperlukan penilaian tentang apakah suatu transaksi merupakan bagian dari operasi besar atau sentral yang sedang berjalan entitas. Tidak harus membedakan antara biaya dan kerugian memiliki keuntungan yang berbeda. Manajemen tidak akan lagi dapat memutuskan bahwa arus keluar aset adalah kerugian dan menghilangkan dari penentuan laba operasi. Perbedaan antara kerangka kerja FASB dan IASB akan menjadi bahan diskusi ketika Dewan berusaha untuk menyatukan kerangka kerja dan standar mereka. Revisi dan ekstensi substansial ke kerangka kerja IASB sedang berlangsung. Next. Masih di biaya ditentukan, untuk membuat definisi biaya operasional, itu harus dikaitkan dengan aktivitas fisik entitas sesuatu yang dilakukan. Produksi dan penjualan menghasilkan pendapatan dan penggunaan barang dan jasa untuk mendukung fungsi-fungsi tersebut, penyebab terjadinya biaya. Menurut framework, expense adalah penurunan economic benefits berbentuk outflow atau depletion penggunaan dari suatu aset, atau terbentuknya liabilitas yang mengakibatkan berkurang equity atau modal selain dikarenakan adanya distribusi untuk partisipasi dari banyak pihak di dalam komponen ekuitas. Pada framework, juga dinyatakan bahwa loss secara nature tidak berbeda dengan expense lainnya, karena sama-sama menurunkan economic benefits dari suatu aset. Next. Perubahan aset dan kewajiban. Yang pertama, biaya mewakili perubahan dan nilai. Yang kedua, kerangka definisi biaya mengacu pada arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban. Dan yang ketiga, kerangka tidak mengacu pada hubungan pengeluaran dengan pendapatan. Sebagaimana dibahas dalam bab 7 dan 8, pendapatan dan pengeluaran berhubungan langsung dengan aspek nilai aset dan liabilitas. Berdasarkan sifatnya, pendapatan dan pengeluaran terjadi karena peristiwa, yaitu peningkatan nilai kewajiban atau penurunan nilai aset dalam operasi bisnis. Pada kenyataannya, peristiwa peningkatan aset dan penurunan kewajiban mungkin sulit untuk diamati. Apa yang membuat definisi biaya operasional adalah konsep arus fisik yang melibatkan entitas, sehingga definisi kerangka mengacu pada arus keluar atau penipisan aset atau timbulnya kewajiban. Definisi kerangka ini tidak merujuk pada hubungan pengeluaran dengan pendapatan, meskipun keduanya didefinisikan dalam hal manfaat ekonomi di masa depan. Meskipun pendapatan dan pengeluaran terjadi ketika perusahaan melakukan kegiatan yang akan menghasilkan laba, lebih baik untuk mengkorelasikan pendapatan dengan peristiwa aktual produksi dan penjualan dan untuk menghubungkan biaya dengan penggunaan barang atau jasa untuk mendukung peristiwa tersebut, daripada dengan peristiwa itu sendiri. Definisi dalam kerangka kerja ini berkisar pada manfaat ekonomi masa depan, sehingga memastikan konsistensinya. Menggunakan definisi aset sebagai titik acuan. Studi kasus 10.1 mengeksplorasi isu-isu yang berkaitan dengan emisi karbon dan mempertimbangkan apakah arus masuk atau keluar dari manfaat ekonomi diharapkan berdasarkan skema perdagangan.
Masih di perubahan aset dan kewajiban, beban terjadi karena adanya penurunan aset atau peningkatan liabilitas. Ada dua, yang pertama, cost turun karena membiayai biaya angkut, biaya tenaga kerja, pembelian persediaan barang dagangan, dan lainnya. Yang kedua, liabilitas naik karena belum membayar tenaga kerja yang sudah bekerja, sewa fasilitas yang sudah digunakan, kemudian pajak yang belum dibayar. Beban atau expense menunjukkan peristiwa moneter atau perubahan nilai yang berasal dari pemakaian barang dan jasa, peristiwa fisik dalam kegiatan operasional perusahaan. Next. Selanjutnya pengeluaran dan biaya atau expense dan cost. Terkadang pengeluaran disebut sebagai biaya kadaluarsa. Yang kedua, penggunaan aset memerlukan biaya, beban untuk entitas. Dan yang terakhir, jika tidak ada biaya bagi perusahaan, tidak ada biaya. Kerangka tersebut menyeratkan bahwa penggunaan aset memerlukan biaya untuk entitas. Ini sesuai dengan argumen sebelumnya bahwa biaya mewakili perubahan nilai. Perubahan nilai mengacu pada pengorbanan yang harus dilakukan perusahaan dalam memperoleh layanan. Jika tidak ada biaya untuk perusahaan, maka tidak ada biaya. Misalnya, jika seorang karyawan memberikan layanan tanpa bayaran, mungkin untuk mendapatkan pengalaman, tentu saja perusahaan tidak boleh mencatat biaya upah. Jika mesin disumbangkan ke perusahaan dan meskipun aset akan dinyatakan pada nilai wajar, secara teoritis akan salah. Berdasarkan akuntansi biaya historis, bagi perusahaan untuk mencatat depresiasi. Terkadang suatu biaya disebut sebagai biaya kadaluarsa. Sebagai contoh, sebuah komite khusus dari American Accounting Association atau AAA pada tahun 1357 menyajikan definisi berikut. Biaya atau expense adalah biaya yang kadaluarsa secara langsung ataupun tidak langsung ke periode fiskal tertentu dari aliran barang atau jasa ke pasar dan operasi terkait. Next. Pengakuan biaya. Kriteria pengakuan untuk beban konsisten dengan kriteria dari elemen akuntansi lainnya. Suatu beban diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas, dan item tersebut memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Ada dua, kehati-hatian dan netralitas, dan kebebas dari kesalahan dan bias material mewakili dengan setia. Pemakaian aset harus menunjukkan adanya suatu cost yang dinyatakan keluar atau dikonsumsi sebagai beban. Beban adalah cost yang digunakan manfaatnya. Beban penyusutan yang mengurangi cost aset tetap. Beban menunjukkan adanya perubahan nilai. Perubahan nilai menunjukkan pengorbanan yang dilakukan suatu entitas dalam memperoleh pendapatan. Beban hanya cost yang benar-benar dikorbankan untuk menghasilkan pendapatan. Apabila tidak ada cost, otomatis tidak akan ada beban. Untuk pengakuan biaya, dua kriteria untuk pengakuan beban. Yang pertama, adanya kemungkinan penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aktiva atau kenaikan kewajiban. Dan yang kedua, dapat diukur dengan andal. Prudence and neutrality. Yang kedua, freedom from material error and bias represent faithfully. Kemudian, ada dua kriteria yang harus dipenuhi dalam expense recognition atau pengakuan biaya. Yang pertama, adanya profitabilitas bahwa akan ada future economic benefits yang terlibat dalam item tersebut akan mengalir dari atau kepada entitas bisnis kita.
Expense dikatakan probable karena pada umumnya kita berada di lingkungan yang penuh dengan uncertainty atau ketidakpastian. Untuk memastikan probabilitas tersebut, maka kita harus membuat degree of uncertainty. Degree of uncertainty ini juga harus memenuhi karakteristik prudence atau kehati-hatian dalam menetapkan degree probabilitas dengan melakukan judgment yang dibutuhkan dalam mengestimasi keadaan yang kondisinya uncertain dan neutrality, free from bias. Yang kedua, item tersebut harus memiliki cost atau value yang dapat diukur secara reliable. Pengukuran reliable maksudnya adalah ketika pengukuran membutuhkan estimasi, maka harus ada bukti yang cukup untuk mendukung validasi dari estimasi tersebut. Misalnya, untuk mengakui suatu item sebagai expense, maka bukti yang valid adalah adanya penurunan pada nilai suatu aset atau kenaikan nilai liabilitas. Next. Next. Masih di pengakuan biaya, penurunan manfaat ekonomi masa depan berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban. Pengakuan beban terjadi bersamaan dengan pengakuan kenaikan liabilitas atau penurunan aset. Setelah kami menentukan apakah arus keluar merupakan beban bagi perusahaan, langkah selanjutnya memutuskan kapan arus itu harus diakui. Kerangka tersebut menetapkan dua kriteria untuk mengakukan biaya dalam paragraf 83. Item yang memenuhi definisi elemen harus dikenali jika A. Besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan yang terkait dengan item tersebut akan mengalir ke atau dari entitas. Dan yang kedua, B. Item memiliki biaya atau nilai yang dapat diukur dengan keandalan. Agar pengeluaran diakui dalam laporan keuangan, biaya harus memenuhi kedua kriteria pengakuan. Pertama, harus kemungkinan bahwa arus manfaat ekonomi di masa depan telah terjadi. Kerangka tersebut menyatakan bahwa konsep profitabilitas sesuai dengan ketidakpastian yang menjadi ciri lingkungan tempat entitas beroperasi. Penilaian tingkat ketidakpastian yang melekat pada aliran manfaat ekonomi masa depan harus dibuat berdasarkan bukti yang tersedia ketika laporan keuangan disusun, sesuai dengan paragraf 85. Jika kriteria profitabilitas ditafsirkan lebih atau kurang dari 50%, penerapan bisa bertentangan dengan karakteristik kualitatif kehati-hatian. Prudence adalah penyertaan tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat estimasi yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban atau beban tidak dikecilkan. Ingatlah bahwa karakteristik kualitatif lain, netralitas, mengharuskan informasi dalam laporan keuangan bebas dari bias. Jadi, persiapan idealnya harus berhati-hati dalam penilaian dan estimasi mereka, tetapi tidak membuat bias dalam informasi yang dilaporkan. Misalkan, pengukuran yang terlalu tinggi yang mencerminkan kehati-hatian yang berlebihan dan kekurangan netralitas tidak akan dapat diterima karena informasinya tidak dapat diandalkan. Kriteria kedua mensyaratkan bahwa biaya dapat diukur dengan keandalan. Ini menyediakan kasus di mana estimasi diperlukan, misalkan biaya penyusutan, provisi untuk hutang yang diragukan, tetapi bukti yang tepat untuk mendukung validitas estimasi akan diperlukan. Kerangka kerja, paragraf 31 menunjukkan bahwa informasi dapat diandalkan ketika bebas dari kesalahan material dan bias dapat diandalkan oleh pengguna untuk mewakili dengan setia apa yang ingin diwakilkannya atau yang bisa diharapkan untuk diwakili. Next. Dalam mengukur beban, sejumlah keputusan harus dibuat tentang bagaimana beban harus dialokasikan selama periode pendapatan yang dihasilkan. Akuntansi akrual mencocokkan biaya dengan pendapatan pada periode terkait. Next.
Selanjutnya akan dibahas oleh Dewi Yulia Binatpasana. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang alokasi biaya. Alokasi biaya bisa didefinisikan sebagai pendapatan atau pencapaian pengeluaran sama dengan usaha. Nah, salah satu cara untuk mengukur beban adalah dengan cara mengalokasikan beban-beban tersebut ke periode di mana beban tersebut dinikmati. Hal ini biasanya disebut dengan matching concept. Konsep tersebut memperlakukan cost dengan mengalokasikan cost yang sudah kadaluarsa atau beban ke periode-periode di mana beban tersebut terjadi. Namun, pengalokasian tersebut hanya bersifat estimasi. Dalam akuntansi, pencocokan antara beban dan pendapatan merupakan fungsi utama. Namun, hal tersebut tetap saja sulit untuk dilakukan. Mengapa? Karena berhubungan dengan penilaian akuntan tersebut. Maka, akuntan harus mengidentifikasi mana yang aset yang mana aset yang telah digunakan atau kadaluarsa dan jumlah yang harus ditulis sebagai tandingan pada pendapatan pada periode tersebut. Matching konsep adalah hal yang paling penting dalam akuntansi biaya historis. Kos yang sudah kadaluarsa akan menjadi beban dan disajikan dalam laporan laba rugi. Sedangkan kos yang belum kadaluarsa akan dicatat sebagai aset dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Untuk mengatasi masalah penentuan dan pengukuran kos menjadi beban, terdapat 3 metode matching cost yang sering digunakan. Nah, dalam pengalokasian biaya ini, akuntan harus memutuskan 3 hal berikut ini. Yang pertama, apakah biaya berkaitan dengan pendapatan masa depan dan karena itu harus ditangguhkan. Kemudian yang kedua, apakah suatu biaya berkaitan dengan pendapatan saat ini, oleh karena itu harus dihapuskan terhadap pendapatan tersebut pada periode berjalan. Dan yang terakhir, apakah suatu biaya meskipun telah terjadi dan belum dibayar terkait dengan pendapatan saat ini dan oleh karena itu harus diakui. Ketiga hal yang tadi saya sebutkan merupakan keputusan yang harus diambil akuntan dalam mengalokasikan biaya. Alokasi biaya juga melibatkan proses pengakuan pendapatan dan beban secara simultan atau gabungan yang dihasilkan secara langsung dan bersama-sama dari transaksi atau peristiwa lain yang sama. Contohnya seperti penjualan dan harga pokok penjualan. Namun dalam praktiknya, pencocokan untuk alokasi biaya ini sangat sulit dilakukan dan melibatkan banyak penilaian. Selain itu, pengalokasian biaya ini juga sewenang-wenang. Nah, tadi sudah saya sempat jelaskan matching konsep atau 3 metode dasar pencocokan, yaitu yang pertama ada menghubungkan sebab akibat, alokasi yang sistematis dan rasional, dan yang terakhir adalah pengakuan langsung. Kita akan membahas dari yang pertama, yaitu hubungan sebab dan akibat. Penggunaan barang dan jasa oleh perusahaan harus menghasilkan pendapatan pada periode tersebut. Hubungan antara beban dan pendapatan harus merupakan hubungan sebab dan akibat pada perusahaan tersebut. Maksudnya, pendapatan karena adanya outflow berupa beban. Dengan demikian,
Pendapatan merupakan akibat dari adanya beban. Sesuai dengan prinsip pengakuan pendapatan, tidak ada kos penjualan jika tidak ada pendapatan. Contohnya, pada perusahaan konstruksi yang menerima kontrak jangka panjang, perusahaan tidak akan mengakui biaya yang dikeluarkan untuk membangun proyek dalam kontrak sebagai kos ataupun beban sebelum pendapatan diakui, melainkan diakui sebagai aset. Jika pendapatan telah diakui, maka kos atau beban pun akan diakui. Namun, dalam praktiknya, hal tersebut susah untuk dilaksanakan. Contohnya, pendapatan sebesar 100.000 kemudian menghasilkan beban sebesar 60.000. Dari jumlah beban tersebut, 15.000 merupakan beban gaji. Jika kita menggunakan konsep sebab akibat berupa gaji sebesar 15.000 tersebut dapat menghasilkan pendapatan sebesar 25.000 dari total pendapatan tersebut. Namun, pada kenyataannya, hal tersebut tidak dapat dinilai dan tidak dapat dibuktikan secara pasti. Kemudian, sistematis dan rasional alokasi. Alokasi yang sistematis dan rasional. Tidak semua beban dapat dialokasikan dengan menggunakan konsep sebab akibat. Sebagai salah satu alternatifnya, alokasi yang sistematis dan rasional dapat digunakan. Tujuannya yaitu untuk mengakui beban dalam periode akuntansi di mana di periode tersebut beban dapat dimanfaatkan atau telah kadaluarsa. Jadi, jika beban dialokasikan pada periode di mana beban tersebut dikonsumsi berdasarkan produk dihasilkan, menurut IAS 16/ASB 116, depresiasi adalah alokasi yang sistematis dari jumlah yang didepresiasi dari sebuah aset selama umur ekonomisnya. Nah, depresiasi juga merupakan salah satu contoh dari proses alokasi. Namun, terdapat permasalahan yaitu, apakah depresiasi merupakan suatu prosedur atau kejadian yang sebenarnya nyata? Sudah kita ketahui sebelumnya bahwa depresiasi merupakan kejadian moneter yang disebabkan oleh kejadian fisik. Maka dari itu, depresiasi merupakan fenomena yang terjadi dan beban yang dicatat merupakan efek moneternya. Berbagai cara untuk mengukur depresiasi dapat dipilih oleh akuntan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Selama cara yang digunakan rasional dan sistematik, maka cara tersebut dapat diterima. Namun terdapat satu kelemahan dari alokasi kos, yaitu bergantung pada estimasi dan asumsi penyusun yang bersifat subjektif. Selain kelemahan, terdapat juga alasan lain yang mendukung sistematis dan rasional alokasi, yaitu banyak jenis beban yang berkaitan secara tidak langsung dengan pendapatan periode berjalan. Maka dari itu, lebih tepat jika dialokasikan berdasar periode yang menikmati beban tersebut. Dalam banyak hal, tidak mudah menghubungkan beban-beban tertentu dengan pendapatan. Contohnya, beban perawatan medis pegawai. Apabila terdapat beban yang tidak dikaitkan dengan manfaat ekonomi di periode berjalan maupun periode selanjutnya, maka tidak ada alasan penundaan pencatatan beban tersebut. Beban untuk kegiatan atau kejadian yang sifatnya normal dan berulang-ulang, serta jumlahnya relatif konstan,
maka pengalokasian beban tersebut tidak menggambarkan penandingan yang sempurna. Mengapa? Karena beban tersebut sebenarnya berkaitan dengan periode sebelum atau sesudahnya. Namun, hal ini tidak mempengaruhi laba atau profit secara material. Seringkali suatu beban terdiri dari berbagai komponen beban lainnya. Misalnya, beban penjualan yang terdiri dari beban angkut, potongan penjualan, dan yang masih banyak lainnya. Dan sulit untuk menelusuri pendapatan dari masing-masing beban tersebut. Namun, pengalokasian beban tersebut pada periode berjalan tetap harus dicatat. Kemudian pengakuan langsung atau pengakuan sesegera mungkin. Pengakuan langsung merupakan konsep yang mengakui dan mengukur kos yang dikeluarkan sesegera mungkin sebagai beban karena tidak adanya manfaat ekonomi yang dapat diukur secara reliable. Contohnya yaitu biaya iklan atau advertising expense dan biaya penelitian atau research expenditure. Biaya iklan diakui sebagai beban karena manfaat ekonomi pengeluaran tersebut tidak dapat diukur secara reliable. Meningkatnya konsumen yang membeli produk perusahaan bisa saja berasal dari pengaruh iklan pada periode sebelumnya, sehingga efek keuntungan dari adanya iklan pada periode berjalan tidak dapat diukur dengan andal. Begitu pula dengan biaya penelitian, yang manfaat ekonominya juga tidak dapat diukur secara reliable. Berbeda dengan pengembangan atau development expenditure yang dapat diestimasi nilai manfaat ekonominya, sehingga dapat dikapitalisasi sebagai aset. Biaya penelitian belum tentu menghasilkan keuntungan di masa mendatang, sehingga tidak sesuai dengan kriteria aset. Oleh karena itu, biaya iklan dan penelitian atau advertising expense dan development expenditure ini harus dicatat sebagai beban. Terdapat 3 kritik untuk konsep alokasi biaya ini. Terdapat kritik pada praktik akuntansi saat ini sebagian besar didasarkan pada alokasi. Menurut Thomas dalam buku teori akuntansi yang kita gunakan yaitu Godfrey, alokasi tersebut secara teoritis tidak tepat. Terdapat 3 kriteria menyesuaikan alokasi. Yang pertama yaitu aditivitas. Apabila alokasi diambil dari total nilai, maka jumlahnya dari pengalokasian tersebut harus sama dari total sebelum alokasi, tidak kurang ataupun lebih. Misalnya, alokasi beban penyusutan kendaraan setiap tahun, maka jumlah alokasi untuk setiap tahun tersebut harus sama dengan nilai kendaraan sebelum dialokasi. Kemudian yang kedua yaitu tidak ambigu. Pengalokasian harus dilakukan dengan secara jelas sesuai dengan metode yang telah dipilih. Yang terakhir, pertahanan. Akuntan yang telah memilih suatu metode akuntansi harus menyediakan pernyataan yang meyakinkan pilihannya dan mempertahankan dari kemungkinan adanya metode alternatif lainnya. Dari ketiga kriteria tersebut, dalam praktik nyata, hampir tidak mungkin metode alokasi digunakan oleh perusahaan dapat memenuhi ketiga kriteria tersebut. Seringkali perusahaan menggunakan metode yang berbeda sesuai dengan tujuan perusahaan. Akuntan beranggapan bahwa konsep alokasi sangatlah penting. Hal tersebut karena input yang diperoleh oleh perusahaan dapat menjadi manfaat ekonomi pada periode berjalan dan periode selanjutnya. Maka, konsep alokasi sangat dibutuhkan untuk menunjukkan penggunaan input tersebut pada periode berjalan. Namun,
Dari alokasi tersebutlah, akuntan tidak dapat menunjukkan aliran kas atau pendapat yang telah didapat oleh perusahaan. Contohnya, untuk alokasi beban penyusutan kendaraan yang menunjukkan penggunaan kendaraan sebesar alokasi tersebut selama periode berjalan. Namun, tidak dapat bukti bahwa perusahaan mengkonsumsi kendaraan sebesar nilai alokasi tersebut. Selain itu, akuntan juga beranggapan laporan keuangan lebih berguna bagi pembaca dan dengan adanya alokasi beban. Namun, pada kenyataannya, alokasi tersebut tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya pada laporan keuangan. Di kehidupan nyata, penggunaan konsep alokasi umumnya untuk menghindari beban yang timbul dari penggunaan jasa appraisal dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rudi Perdana. Baik, pada kesempatan berikutnya itu giliran saya akan menjelaskan mengenai kritik alokasi. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Saudari Dewi bahwa terdapat banyak sekali materi mengenai kritik alokasi. Nah, pada saat ini saya akan menjelaskan mengenai masalah dari alokasi tersebut, di mana ada suatu tokoh yang bernama Thomas dalam pendapatnya itu menyatakan bahwa alokasi dalam akuntansi itu dikatakan tidak dapat memenuhi kriteria. Jadi menurut saudara Thomas ini dia mengatakan bahwa dalam prinsipnya akuntansi itu tidak diperbolehkan untuk mengalokasikan hal tersebut karena ada beberapa kriteria yang terjadi saat melakukan alokasi tersebut. Yang pertama itu aditif ya, di mana informasinya itu dia tidak jelas atau tidak pasti. Jadi sejenis ada kesalahan saji dan ada kemungkinan di mana di sini ada yang namanya manipulasi keuangan dan kemungkinan di sini itu terjadi adanya overstatement atau understatement. Misalnya sebagai contoh, saya menyampaikan bahwa beban saya ini sebesar 15.000, padahal kenyataannya bebannya itu hanya 5.000 dan itu tergolong aditif atau tidak jelas. Bisa itu tergolong juga ke bagian overstatement. Yang kedua itu adalah ketidakjelasan. Maksud dari ketidakjelasan ini itu adalah di mana suatu laporan saat pengalokasian ini tidak jelas di mana tempat-tempat atau sektor-sektor mana yang harus dialokasikan. Misalnya sebagai contoh, kita mau mengalokasikan beban untuk penjualan itu ternyata dialokasikan ke beban administrasi, kan itu sudah tidak jelas kan, dan itu sudah melanggar kaidah-kaidah dari alokasi, di mana seharusnya beban penjualan itu dijatuhkannya ke penjualan atau penjualan, dijatuhkan ke beban penjualan, tetapi malah dijatuhkan kepada beban administrasi, padahal itu bukan beban penjualan. Itu tergolong dalam tidak jelasan. Yang terakhir ini konsepnya adalah pertahanan diri, di mana
Saudara Thomas ini dia berpendapat bahwa dalam alokasi ini tidak diakui karena dari pihak yang melakukan alokasi ini mereka mempertahankan diri dan menyatakan bahwa apa yang mereka sampaikan dan apa yang telah mereka alokasikan itu sebenarnya sudah benar sesuai dengan peraturan, padahal kenyataannya saat alokasi itu dia melakukan kecurangan atau namanya penyelewengan dana. Misalnya sebagai contoh, saya mengalokasikan uang saya yang tadi nilainya 15.000 ke dalam beban administrasi dan itu juga ada beban dari operasional, tetapi saya hanya menyampaikannya sebatas beban administrasi saya sebesar 15.000 berdasarkan peraturan dari SAK atau peraturan PSAK itu kan tentu akan melanggar dan melanggar peraturan, dan tentunya bagi perusahaan yang tidak memahami mungkin beranggapan bahwa itu sama saja, jadi mereka mempertahankan diri atau menghindari apa sanksi dari akuntan dalam pengalokasian ini, sehingga konsepnya dari pertahanan diri adalah sebagai seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Next. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kritik alokasi masih dalam topik yang sama. Di sini menurut saudara Thomas juga itu mengatakan bahwa alokasi itu dapat dipertahankan oleh akuntan dengan dua alasan. Jadi sebuah alokasi ini dinyatakan benar dan dipertahankan oleh akuntan karena ada dua alasan kuat dari akuntan untuk mempertahankan alokasi ini, yaitu dari yang pertama di mana input yang diberikan itu dia memberikan layanan pada periode saat ini dan masa depan dengan pola alokasi biaya mencerminkan biaya layanan yang diterima pada periode tertentu. Jadi maksud di sini itu di mana suatu input yang dilakukan dari perusahaan itu dia memberikan dampak atau impact di mana itu berpengaruh pada layanan yang terjadi saat periode saat ini, dan itu juga berpengaruh ke masa depan. Dan juga pola alokasi dari ini itu pola alokasi biaya ini dia juga mencerminkan bahwa itu menyatakan bahwa biaya yang diterima itu pada periode tertentu. Misalnya sebagai contoh, kita mengalokasikan dana itu biaya itu sebesar 15.000. Nah, kemudian saat di input itu ternyata benar 15.000 dan pada saat audit berikutnya ternyata dari hasil forecasting benar nyatanya itu adalah 15.000 dan itu tidak berubah, sehingga itu mencerminkan dari pola yang terjadi pada periode sebelumnya, yaitu bisa juga disebut periode saat itu atau periode tertentu, di mana di masa lalu itu nilainya 15.000 tetapi di tahun sekarang itu juga sama, itu 15.000. Berarti itu adalah cerminan dari biaya layanan yang terima pada periode tertentu di mana keacuannya itu dia ke masa lalu. Dan akuntan sebagai profesional itu dia mengakui bahwa itu benar-benar pengaruhnya sama, di mana itu akan pengaruhnya kepada rekam jejak audit. Kemudian pada poin yang kedua ini dijelaskan bahwa data yang dialokasi ini dia memiliki tujuan yang sangat berguna, karena pembaca laporan akuntansi yang mencakup data yang dialokasikan menganggapnya sangat berguna. Maksud dari poin di sini itu di mana saat perusahaan mencatat alokasi biaya itu dicatat dengan benar, dan itu berdasarkan kalimat penjelas mungkin dari sisi perusahaan, karena laporan akuntansi itu kan dipakai bukan hanya untuk internal perusahaan saja, melainkan eksternal, bisa dari investor, bisa dari masyarakat banyak, bisa dari perusahaan atau perusahaan pemerintah atau pemerintah, itu juga bisa saja membaca laporan akuntansi dari suatu perusahaan. Nah, ketika perusahaan mengalokasi dana atau biaya itu dengan benar dan itu juga punya tujuan yang berguna,
di mana dampaknya itu pengaruhnya ke literasi pembaca laporan keuangan yang dapat dimengerti, itu juga memudahkan orang untuk memahami bagaimana sih kondisi keuangan perusahaan, di mana dengan alokasi ini juga selain membantu perusahaan, dia juga membantu ke arah perusahaan yang menyampaikan keuangannya atau laporan keuangannya itu secara transparan, atau kita sebut saja dalam bahasa kerennya Good Corporate Governance atau GCG, di mana semua laporan keuangan yang disampaikan itu tepat jumlah, tepat sasaran, dan juga tepat waktu, serta tidak adanya penyelewengan uang. Dan itu apabila sudah terbukti itu benar dan ternyata dampaknya memang benar-benar pengaruh ke laporan keuangan di mana bisa dilihat oleh pihak banyak selain internal, maka itu juga akan dipertahankan oleh akuntan, karena alasannya itu di mana informasi itu bisa mudah dipahami, mudah ditangkap, dan mudah dibuktikan melalui dari rekam jejak audit. Dan biasanya tuh di dalam laporan audit itu kan diberikan opini auditnya. Nah, dari pengauditan itu juga kita bisa melihat bagaimana alokasi dari perusahaan ini berjalan tidak dengan benar, atau adakah tidak dari perusahaan ini dia melakukan penyelewengan atau tidak. Nah, kalau misalnya mereka tahu bahwa perusahaan ini tidak ada penyelewengan, otomatis masyarakat atau pihak eksternal dan internal pun juga semakin percaya bahwa perusahaan yang telah menyiapkan atau telah melakukan alokasi ini dan dia menyampaikannya dengan benar di dalam pelaporan keuangan, maka orang-orang jadi akan percaya untuk menanamkan modalnya di sana dan akan berinvestasi untuk perusahaan tersebut agar mereka mendapatkan untung. Dan di sisi lain perusahaan juga akan memperoleh namanya biaya untuk meningkatkan bisnisnya, atau kita sebut saja ekspansi bisnis, di mana bisnis itu tidak terhenti di satu tempat, bisa juga menjalar ke cabang-cabang lain atau berpindah ke berbagai macam belahan bumi. Sebagai contoh, misalnya perusahaan ini menyampaikan laporan dana alokasi biayanya itu dengan benar, dan kemudian investor menanamkan dana sebesar 5 juta. Jadi 5 juta itu bisa digunakan oleh perusahaan itu untuk antara bisa mengekspansi bisnis atau mungkin juga menambah produksi, karena itu juga pengaruhnya ke dalam kinerja perusahaan juga, dan keberlangsungan atau lifespan atau masa hidup dari perusahaan itu sendiri. Jadi dengan adanya alokasi yang benar dan penyatatan yang benar serta adanya investasi yang benar, otomatis perusahaan itu akan terus berjalan terus, dan itu akan terus berkembang sampai nanti di suatu saat perusahaan itu semakin jaya intinya, atau di mana perusahaan itu mendapatkan masa-masa emasnya. Karena dengan sifat GCG atau Good Corporate Governance, mereka jadi terbantu dengan itu, karena siapa juga orang yang tidak mau itu bertindak bohong, kan orang pasti akan berpikir untuk menanamkan dananya pada lahan-lahan yang tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu, serta tepat pengembalian dananya. Next. Kita akan masih membicarakan hal yang sama. Di sini Saudara Thomas ini dia mengatakan bahwa alokasi itu dikatakan tidak dapat diperbaiki apabila ada beberapa poin di sini yang dijelaskan. Yang pertama, alokasi itu tidak dapat diperbaiki karena mereka tidak mampu melakukan verifikasi atau sanggahan dengan cara yang objektif dan empiris. Maksud di sini itu dia berkata bahwa sanggahan dari alokasi yang dimana disampaikan oleh manajer, mereka tidak dapat menyanggah itu dan tidak dapat menjelaskannya secara benar, dan itu lebih ke arah sifat subjektif atau adanya kemungkinan kecurangan dalam suatu perusahaan karena dia mengalokasinya dengan tidak benar, dan kemungkinan dan juga itu dari buktinya di mana manajer itu tidak dapat menyampaikan laporannya secara objektif dan empiris atau tepat sesuai dengan pelaksanaan dan jumlahnya. Selain itu juga dengan tidak mampunya memverifikasi hal yang benar, itu juga bisa saja alokasi itu tidak dapat dipertahankan, malah itu akan jatuhnya ke dalam kecurangan, di mana misalnya sebagai contoh
saya mentransfer alokasi biaya ini sebesar 15.000 ke sektor A. Kemudian manajer itu mengatakan bahwa tidak ada verifikasi yang benar dari alokasi biaya tersebut di sektor A. Dan kemudian saat saya ada beberapa dari manajer juga menyanggah itu kemungkinan ada kebohongan atau mungkin ada kecurangan. Maka dari situlah kita bisa menyampaikan bahwa alokasi itu tidak dapat diperbaiki karena tidak adanya verifikasi yang benar, dan sanggahannya juga itu lebih ke arah sifat subjektivitas atau demi kepentingan personal interest atau kepentingan individu atau kepentingan golongan tertentu, bukan kepentingan bersama dalam suatu perusahaan. Terus yang kedua ini di mana menurut Saudara Thomas itu pola alokasi itu tidak dapat diperbaiki apabila tidak ada di dunia nyata atau mereka hanya ada di benak para akuntan. Maksud dari perkataan ini di mana pola alokasi yang mereka lakukan ini itu tidak ada di dunia nyata, dan itu sampai sekarang belum ada implementasinya di dunia nyata karena hal di mana pola alokasi ini dia masih ada di dalam pikiran akuntan saja, jadi sebatas halusinasi semata. Misalnya sebagai contoh, saya ingin mengalokasi dana A kepada dana B dengan cara seperti ini dan ini, tetapi pada realisasinya itu tidak ada karena itu cuma sebatas planning aja atau mungkin sebatas halusinasi atau sebatas rencana-rencana yang belum bisa direalisasikan karena itu masih ada di dalam pikiran benak akuntan atau sebatas dengan saya bilang lebih ke arah halusinasi akuntan untuk menyampaikan bahwa alokasi seperti ini benar loh, padahal itu masih dalam bentuk konsep di dalam kepala, bukan dinyatakan atau implementasi di lingkungan nyata. Terus pada poin ketiga di sini Thomas juga mengatakan bahwa kontribusi individu terhadap input dan output itu juga tidak dapat diketahui karena semua input berinteraksi sama satu sama lain dan yang untuk menghasilkan output. Maksud di sini itu adalah di mana adanya kemungkinan suatu individu atau beberapa orang itu ikut campur dalam output yang akan pengaruhnya ke dalam mereka ikut campur ke dalam input, dan itu dampaknya pengaruh pada output di mana mereka menginput itu tidak benar tapi outputnya itu benar. Jadi sejenis mereka melakukan salah cara tetapi hasilnya benar. Nah, di situ Saudara Thomas mengatakan bahwa itu tidak dapat diperbaiki atau tidak dapat dibenarkan hal itu karena dari caranya aja saya sudah salah. Bagaimana bisa sih inputnya itu benar, atau bagaimana kok bisa sih input itu tepat sasaran itu padahal caranya sudah salah. Nah, itu berarti menjadi pertimbangan sampai saat ini apakah itu benar-benar mereka melakukannya secara sengaja atau menerawang atau mungkin itu secara tidak sengaja ya menerawang, atau mungkin saja dia memaksa itu dengan memanipulasi sejumlah dana atau uang untuk supaya sesuai dengan target atau sasaran. Itu tidak akan disetujui atau tidak dapat diperbaiki menurut Thomas. Kemudian di poin keempat di sini dikatakan bahwa studi empiris itu tidak menunjukkan bahwa alokasi itu berguna. Maksud di sini itu mengatakan bahwa suatu alokasi ini dinyatakan tidak berguna sama sekali bagi perusahaan oleh pendapat dari Saudara Thomas karena berdasarkan studi empiris atau berdasarkan penelitian-penelitian yang ternyata benar-benar terjadi itu menunjukkan bahwa dari suatu laporan atau jurnal penelitian itu mengatakan bahwa alokasi ini benar-benar tidak berguna atau mungkin bergunanya hanya untuk sebatas kepentingan golongan tertentu tetapi tidak untuk ke masyarakat banyak, yang berarti itu kan lebih karena menguntungkan ke satu pihak, bukan menguntungkan ke sama-sama pihak. Jadi intinya win-lose lah situasinya, di mana kondisi yang menang ini dia tuh yang mendapatkan keuntungan, sementara yang lose ini atau yang kalah mereka yang tidak mendapatkan keuntungan sama sekali. Boleh di next. Nah, masih sama di halnya dengan di pendekatan kritik alokasi. Di sini kritik alokasi ini mereka menggunakan pendekatan alternatif yang mana disarankan ini menggunakan akuntansi harga keluar atau
akuntansi cash out, di mana dalam akuntansi harga keluar ini itu tidak ada yang namanya alokasi, karena yang namanya akuntansi keluar di mana kan kita taunya uang itu keluar kan dari saldo dari uang itu keluar intinya. Jadi kita cuma tahu uang itu hanya untuk transaksi, bukan untuk dialokasikan. Misalnya kalau untuk alokasi kan kalau untuk alokasi sebagai contoh itu, kalau kita belajar akuntansi perusahaan kan pasti adanya dana alokasi, di mana itu sudah dibudget, dan budgetnya itu digunakan untuk dialokasikan untuk kelanjutan produksi atau bisnis dari suatu BUMN. Nah, tapi di sini ini dia tuh karena akuntansi harga keluar, jadi dia hanya mengeluarkan dana saja, tidak ada alokasinya, karena alokasi itu biasanya itu untuk mempengaruhi mempengaruhi suatu sektor di mana apabila sektor itu macet, otomatis dia akan terbantu dengan dana alokasi tersebut. Next, boleh di next. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pertahanan alokasi. Pertahanan alokasi ini itu konsepnya itu bertujuan untuk mengubah tujuan alokasi, di mana tujuan alokasi ini berfungsi untuk dilanjutkannya dengan alokasi hanya jika manfaatnya lebih besar daripada biaya untuk melakukannya. Jadi di sini pertahanan suatu alokasi itu dipertahankan, ada pertanyaan apabila mereka mengubah tujuan dari suatu alokasi. Karena dengan adanya tujuan alokasi ini, mereka bermaksud atau mereka mengharapkan bahwa dengan adanya pelanjutan alokasi ini, itu dia memiliki dampak yang lebih besar dibandingkan mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mencari alokasi yang lain. Karena konsepnya orang kan mencari untung dengan mengeluarkan sejumlah uang yang sedikit. Mencari untung itu kan prinsip ekonomi, di mana mengeluarkan uang secara sedikit untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Itulah sebagai contoh. Nah, ini juga sama, pertahanan alokasi ini mereka lebih setuju untuk apabila mereka menggunakan alokasinya ini dengan biaya yang kecil tetapi manfaatnya lebih besar daripada mereka harus mengeluarkan biaya yang lebih besar dibandingkan dampaknya kecil. Sebagai contoh, misalnya kita menggunakan alokasi dengan cara ini, biayanya taruhlah 5.000, tetapi dengan cara ini, dengan cara B misalnya mereka alokasi dengan harga 15.000. Nah, mereka biasanya tuh pasti akan mempertimbangkan mana yang lebih efektif. Nah, biasanya orang akan lebih memilih yang biayanya murah, karena dengan biaya murah orang kan pasti akan berpikir mungkin saja dampaknya impactnya berhasil nih atau besar. Nah, kalau misalnya mereka memilih dengan harga yang murah biasanya itu dan dampaknya besar, mereka tentu akan menggunakan metode yang sama dengan harga yang lebih murah, karena mengurangi biaya itu adalah suatu keharusan dari perusahaan, karena itu biaya dan perusahaan itu kan kalau untuk sebagai modal itu kan terbatas ya, kalau untuk dimana perusahaan itu berharap agar bisa mereka menjadikan money generator atau namanya generator uang, dimana itu dengan melakukan suatu produksi mereka mendapatkan uang di situ. Kalau misalnya mereka mengeluarkan produksi dengan biaya yang besar tetapi hasil penjualannya sedikit, otomatis kan mereka harus nombok atau tekor atau kita sebut saja merugi atau rugi, karena biaya lebih besar dibanding pendapatannya. Nah, di sini mereka lebih berpikir untuk menggunakan biaya yang lebih murah tetapi besar dampaknya, daripada mereka harus menggunakan biaya yang besar tetapi dampaknya lebih kecil. Next. 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 Selanjutnya kita akan membahas mengenai tantangan untuk akuntansi pembuat standar. Nah, di sini ini kita akan membahas apa sih tantangan dari pembuat standar akuntansi ini dalam menanggapi sebuah alokasi. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa IASB ini atau International Accounting Standard Board itu mereka menyadari bahwa masalah alokasi dan penanganannya itu terjadi saat proyeknya itu berjalan saat ini juga. Jadi di mana suatu alokasi ini dinyatakan harus ditangani alokasinya saat
suatu proyek itu diinisialisasi atau dilakukan atau dimulai karena itu dampaknya ke output, di mana proyek itu kan jatuhnya ke input ya. Dengan input yang termonitor dengan baik dan alokasinya dengan benar, otomatis kan bisa saja outputnya jauh lebih bagus dari sebelumnya. Di sisi lain, ISB juga berkata bahwa permohonan itu adalah sebagai bukti untuk kewajaran atau kesesuaian, dan ini bukan untuk bukti objektif karena sifatnya itu bertentangan dengan pengakuan pendapatan dan konservatisme, karena dari konsep ini mereka menyadari bahwa kewajaran itu bukanlah dari suatu kewajaran kesesuaian ini bukanlah bukti yang objektif, melainkan subjektivitas, karena ini baru untuk inilah yang jadi concernnya dari akuntansi pembuat standar atau pembuat standar akuntansi, yaitu di mana ini buktinya bukan objektif melainkan subjektif. Pasti ada pihak yang diuntungkan, bukan sepenuhnya semuanya berhasil mendapatkan untungnya, tetapi adanya kerugian yang harus ditangani oleh pihak lain, tetapi ada keuntungan yang harus diterima dari pihak yang diuntungkan. Nah, di sini hal itu juga dikatakan bahwa itu sangat bertentangan sekali dengan pengakuan pendapatan, karena kita kan sebelumnya sudah belajar mengenai pengakuan pendapatan, di mana pendapatan itu harus diakui, baru pengakuan bebannya. Nah, apabila pengakuan alokasinya alokasi biaya ini bertentangan dengan pengakuan pendapatan, otomatis itu menjadi tantangan atau concern dari pembuat akuntansi standar. Di sisi lain, konservatisme itu juga mengatakan bahwa itu juga tidak sesuai, dan itu bisa saja ada cekcok antara IASB dengan paham dari atau golongan dari konservatisme mengenai tanggapan bukti yang subjektif ini. Next. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai masalah untuk auditor. Nah, di sini masalah untuk auditor ini dia tuh ke arah di mana auditor itu harus menghadapi masalah seputar perbedaan antara biaya dan aset, periode di mana biaya diakui, dan di mana pengukuran biaya yang tepat. Jadi di sini auditor itu perlu menghadapi masalah di mana itu adanya perbedaan antara biaya dan aset atau beban dan aset, kita sebut saja seperti itulah ya. Karena antara biaya dan aset itu sangatlah berbeda, dan periode di mana biaya itu diakui itu kan pasti harus diketahui oleh auditor dari jejak auditnya, dan pengukuran biaya yang tepat itu juga biasanya auditor itu akan memilih atau memikirkan bagaimana metode yang tepat untuk pengukuran biaya tersebut, yaitu di mana auditor harus menetapkan di mana sih metode yang cocok, apakah dia harus menggunakan historical cost atau mereka harus menggunakan fair value. Itu yang menjadi masalah dari auditor, di mana ini pengaruhnya itu kemana biasanya itu terjadi di akuntansi bak mandi besar dan top rescue. Maksudnya di sini itu auditor itu biasanya mengalami masalah di dalam akuntansi bak mandi besar, atau biasanya kita sebut saja akuntansi atau top rescue, di mana itu kan konsepnya itu tempatnya luas tetapi isinya sedikit. Nah, disitulah yang menjadi masalah auditor, di mana bagaimana cara kita untuk mengatasi masalah yang sedikit ini, tetapi itu di dalam suatu ruang lingkup yang luas, dan itu bisa saja dampaknya ke ruang lingkup yang luas itu sendiri. Dan kemudian di sini di poin berikutnya dijelaskan bahwa konsep seperti pencocokan dan konservatisme itu tidaklah membantu jika mereka mendistorsi informasi dan mengulangi kegunaannya. Jadi auditor ini berkata bahwa konsep dari pencocokan dan konservatisme ini menjadi tidak relevan atau tidak membantu apabila dari sisi pencocokan dan sisi kubu konservatisme itu mengatakan bahwa mereka mendistorsi informasi dan mengurangi kegunaannya, di mana itu dampaknya akan mempengaruhi opini audit, dan tentunya orang yang membaca opini audit itu akan berdampak pada social trust dari pihak eksternal atau internal kepada suatu perusahaan. Nah, kemudian di sisi lain juga auditor juga perlu harus mengetahui bahwa manajer itu memiliki insentif untuk mendistorsi pengeluaran, di mana biasanya itu manajer punya tambahan dana untuk mendistorsi pengeluaran, karena dari pihak top manager itu pasti diharapkan untuk bagaimana menjalannya suatu bisnis tapi dengan biaya yang kecil, dan mereka itu manajer ke bawah itulah
di mana mereka harus memikirkan bagaimana mereka mendistorsi atau mengurangi pengeluaran supaya tepat produksi dan juga tepat waktu dalam penjualan atau marketingnya. Next. Nah, ini adalah ringkasan yang telah kita baca sebelumnya atau telah kita jelaskan sebelumnya di slide sebelumnya. Di sini ringkasan ini dalam materi ini kita telah membahas sifat biaya dan cara mereka didefinisikan atau bagaimana biaya itu didefinisikan. Yang kedua adalah kriteria pengakuan dan konsep pencocokan yang diterapkan pada biaya dalam sistem konsep akuntansi akrual. Yang ketiga itu adalah kritik terhadap proses pencocokan dan penggunaan alokasi oleh akuntan. Yang keempat itu ada tantangan bagi pembuat standar, dan yang terakhir itu adalah masalah untuk auditor. Next. Nah, ini adalah istilah dan konsep utama, di mana selama materi ini kita telah membahas tentang biaya, dan di sini adalah istilah-istilah yang terjadi selama materi ini, yaitu yang pertama adalah pengeluaran, kedua definisi, ketiga manfaat ekonomi, keempat kriteria pengakuan, kelima pengakuan dan dapat diandalkan, keenam pengukuran biaya, ketujuh cocok, kedelapan alokasi biaya, 9 mengaitkan sebab dan akibat, 10 alokasi yang sistematis nasional, 11 pengakuan langsung, 12 kritik alokasi, dan yang terakhir ke-13 yaitu adalah konservatisme. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.